Ya, halo guys. Selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan membicarakan tentang iPad. Bagi yang pertama kali hadir ke sini, kalian bisa cek ya playlist yang bernama iPad. Di situ banyak video-video yang menjelaskan tentang iPad. Nah, hari ini kita masih akan membicarakan tentang iPad, di mana kita akan membahas apa sih perbedaan antara seorang narsistik dan seorang iPad ketika mereka berdua misalnya sama-sama mengalami kejadian yang traumatik atau misalnya kejadian abuse gitu ya. Kita akan mulai dulu dari awal ya, bahwa sebuah abuse itu kan terjadi karena ada dua belah pihak ya. Yang pertama adalah pelaku dan yang kedua adalah korban. Nah, seorang narsistik dan seorang impact dua-duanya bisa saja menjadi korban ya, korban dari sebuah abuse. Apakah itu emotional abuse, ataukah itu physical abuse, atau misalnya sexual abuse, apapun itulah. Nah, ketika abuse itu terjadi, ya, yang dari sisi pelaku itu kan dia akan apa yang mau dia ambil dari korbannya, gitu ya. Apa yang dia targetkan dari korbannya. Kemudian dia akan mencari cara bagaimana dia mengambil sesuatu itu dari si korban. Gitu. Dan yang terakhir adalah mungkin dia mencari cara bagaimana caranya agar si korban tidak bisa menghalangi apa yang mau dia ambil, apa yang mau dia lakukan kepada si korban. Dan setelah abuse itu terjadi, si korban akan mengambil pengalaman dari kejadian abuse tersebut. Hal buruk apa yang mereka dapatkan dari situ. Dan ketika itu mereka bisa mengevaluasi apa yang harus mereka lakukan agar abuse itu tidak terjadi lagi. Nah, respon dari abuse tersebut, ya, itulah yang membedakan antara seorang narsistik dan seorang impact. Seorang narsistik akan berfokus kepada si pelaku. Dia akan mencari pengalaman dari apa yang dilakukan oleh si pelaku. Dia tidak berfokus kepada efek yang diberikan oleh si pelaku. Sedangkan si impact tidak berfokus dengan apa yang dilakukan si pelaku, tapi dia berfokus kepada efek yang ditinggalkan setelah abuse itu terjadi. Dalam arti, seorang narsistik akan mempelajari bagaimana caranya menjadi seorang pelaku. Sedangkan seorang impact akan mempelajari bagaimana supaya dia tidak menjadi seorang pelaku abuse. Itu perbedaan antara seorang narsistik dan impact. Ketika narsistik menjadi korban, ya, suatu saat di sini seorang narsistik bisa menjadi pelakunya. Dia akan melanjutkan siklus abuse tersebut, gitu ya. Sedangkan seorang impact akan berusaha untuk menghentikan siklus keadaan toksik tersebut. Itu adalah perbedaan paling mendasar antara narsistik dan impact. Bila kejadian itu di sebuah keluarga disfungsional, seorang narsis biasanya mereka akan melanjutkan siklus keluarga disfungsional tersebut, menurunkan itu kepada keluarganya yang akan dia bina nanti. Sedangkan seorang impact biasanya akan memutuskan untuk menghentikan semua kedisfungsionalan keluarganya yang dahulu kepada dirinya, dan dia akan berusaha membentuk sebuah keluarga baru yang fungsional. Di dalam hal-hal yang biasa terjadi di sekitar kita, kalian bisa lihat ya, biasanya seorang narsistik itu ketika dia mengalami sebuah kejadian yang merugikan dirinya sendiri, dia bisa saja akan mempelajari bagaimana itu dilakukan dan kemudian dia akan melakukan itu kepada orang lain. Dulu dia jadi korban bully, kemudian suatu saat dia menjadi pembuli, misalnya begitu. Dia misalnya pernah ditipu gitu ya, dan kemudian dia akan pakai ilmu itu, pengalaman dia itu untuk kemudian kelak suatu hari dia akan melakukan itu juga kepada orang lain gitu. Ketika misalnya dengan pemikiran bahwa ini jangan berhenti di saya rugi, saya akan pakai orang lain untuk menutupin kerugian saya. Beda dengan impact. Ketika impact merasa bahwa suatu kejadian itu merugikan dirinya, dia akan berkata bahwa saya nggak boleh melakukan ini kepada orang lain. Karena saya tahu bahwa ini merugikan.
biarlah ini selesai, berhenti kepada saya. Karena saya tahu bagaimana menyakitkannya keadaan ini. Bagaimana efek buruk ini menimpa kepada saya. Itu salah satu hal kecil, tapi mungkin menurut saya perlu kalian ketahui. Makanya saya bagikan itu di konten ini ya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih jalan hidup seorang impat ketika dia tumbuh di sebuah keluarga disfungsional. Sampai jumpa di video berikutnya.